ini Bapak harap anak kami tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami dapat bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmah dan pengertian kepada kami, agar apa yang Kau pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Materi pelajaran kita pada hari ini adalah dari bab 1 buku paket kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, yaitu hidup beriman. Bahan Alkitab Ibrani 11 ayat 1 dan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Baik, kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian beriman. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana hidup beriman. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang sikap hidup beriman. Yang keempat, siswa dapat menguraikan tokoh Alkitab yang beriman. Yang kelima, siswa dapat menguraikan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Baik anak-anak, hidup beriman. Apakah arti beriman? Dalam Perjanjian Lama, beriman berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Itu dapat dipercaya dan diandalkan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, beriman artinya meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat secara fisik, namun percaya kepadanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Nah, bagaimanakah seharusnya orang yang beriman? Orang yang beriman percaya bahwa yang pertama, Allah mengatur hidup kita. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang mengatur hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan harus kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban kita padanya. Dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa seturut dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Allah terlibat dalam hidup kita. Selaku orang percaya, kita harus meyakini bahwa Tuhan selalu turut campur dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita harus libatkan Tuhan dalam hidup kita, agar Tuhan yang menuntun langkah kita. Yang keempat, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Di sini kita ketahui bahwa Allah akan memberikan berkat kepada orang-orang yang selalu mencari Tuhan dengan melakukan berbagai upaya atau kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kita harus berusaha senantiasa tetap berserah diri kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah atas pengetahuan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan
kebaikan sedikit apapun yang kita lakukan, kita pasti menerima upahnya dari Tuhan melalui berkat-berkat yang berlimpah setiap saat. Nah, sekarang kita lihat sikap beriman dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama, Nuh. Kami bisa baca ceritanya dalam Kejadian 7. Tentu anak-anak kami tahu siapa itu Nuh. Nuh adalah seorang tokoh fenomenal pada zamannya ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan padanya. Banyak orang yang mengolok dia dan mengejek dia, bahkan menganggap Nuh kurang waras. Berbagai tekanan yang dialaminya tidak mudah untuk dihadapi. Namun ia percaya kepada Tuhan, imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk sekitarnya. Sampai tiba saatnya, mereka sekeluarga masuk ke dalam bahtera dan turun hujan selama 40 hari lamanya. Sehingga seluruh bumi tergenang air dan tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya beserta seisi rumahnya. Sekarang dapat kita lihat bagaimana Nuh membuat bahtera. Di sini dapat anak-anak kami lihat gambar Nuh membuat bahtera yang diperintahkan Allah kepada dia. Kemudian setelah Nuh selesai membuat bahtera, maka Nuh bersama keluarganya atau ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Japet, masuk ke dalam bahtera beserta seluruh ternak secara berpasangan. Maka setelah Nuh dan keluarganya beserta ternak secara berpasangan masuk ke dalam bahtera, turunlah air bah selama 40 hari, 40 malam. Ini dapat kita lihat gambarnya. Kemudian setelah itu kita lihat air bah mulai surut. Itulah sekilas mengenai Nuh. Yang kedua, tokoh orang beriman dalam Alkitab yaitu Abraham. Anak kami dapat baca ceritanya dalam kitab Kejadian 22. Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman karena dia beriman teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia selalu berserah diri kepada Tuhan. Ketika ia dipanggil Allah untuk keluar dari keluarganya menuju negeri yang tidak jelas arah dan tujuannya, ia tidak bersungut-sungut. Ia pergi hanya bermodalkan janji Tuhan bagi dirinya dan keluarganya. Karena Tuhan menjanjikan kepada dia banyak keturunan seperti banyaknya bintang-bintang di langit, demikianlah nanti banyaknya keturunannya. Tetapi setelah Tuhan memberikan kepada dia keturunan, maka Allah menguji iman Abraham dengan menyuruh mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Tetapi Abraham memenuhi perintah Tuhan dan dia mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi Tuhan melihat keteguhan hati Abraham sehingga Tuhan membatalkan mempersembahkan Ishak. Kemudian yang ketiga dapat kita lihat yaitu tokoh orang beriman dalam kitab, perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus. Ceritanya dapat anak-anak kami baca dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Di sini dapat kita lihat ada seorang perempuan
datang mendekat dan menyembah kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku. Anakku dalam keadaan sakit sudah berpuluh tahun." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anak perempuan tadi sembuh dari penyakitnya. Itulah iman perempuan orang Kana yang datang kepada Yesus. Yang keempat, dapat kita lihat Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Pada saat itu ada seorang perwira yang menemui Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hamba perwira yang sakit parah. Perwira itu mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Maka Yesus mengatakan kepada perwira tersebut, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba perwira tersebut. Itulah beberapa contoh tokoh-tokoh orang yang hidup beriman dalam Alkitab. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Itulah ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan daripada materi pelajaran kita hari ini, yaitu bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kamu percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam hidup kamu. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Untuk itu, kamu terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Itulah materi kita pada hari ini. Sekarang kita sampai kepada penugasan. Kamu kerjakan tugas yang Bapak buat, yaitu kamu tuliskan di dalam buku double folio, kemudian kamu foto dan kirimkan tugasnya ke Google Classroom. Tugas yang pertama yaitu jelaskan pengertian beriman. Yang kedua, uraikan bagaimanakah menurut kamu hidup beriman. Yang ketiga, jelaskan tentang sikap hidup beriman. Yang keempat, uraikan tokoh Alkitab yang memiliki sikap hidup beriman. Yang kelima, uraikan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Itulah tugas yang harus kamu kerjakan dan harus kamu kumpulkan minggu depan. Oke anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini.
Namun sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar pada saat ini. Kiranya Engkau yang memberikan hikmah dan pengertian kepada kami, sehingga apa yang kami pelajari pada saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan dan segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.